Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafina Kamila. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang sudah dibuat. Yang pertama, definisi tawakal. Menurut bahasa, kata tawakal diambil dari bahasa Arab, yaitu tawakal, dari kata wakala yang berarti lemah. Adapun tawakul berarti menyerahkan atau mewakilkan, seperti seseorang mewakilkan urusan kepada orang lain atau menggantikannya. Artinya, dia menyerahkan suatu perkara atau urusannya dan dia menaruh kepercayaan kepada orang itu mengenai urusan tadi. Secara istilah, tawakal telah didefinisikan oleh ulama antara lain Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab tauhid at-tawakal, bahwa tawakal itu adalah hakikat tauhid yang merupakan dasar dari keimanan, dan seluruh bagian dari keimanan tidak akan terbentuk melainkan dengan ilmu, keadaan, dan perbuatan. Jadi, tawakal bukan berarti tinggal diam tanpa kerja dan usaha, bukan menyerahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan nasib dengan tegak berpangku tangan, duduk memeluk lutut, menanti apa-apa yang tidak terjadi. Memohon pertolongan dan bertawakal tidaklah berarti meninggalkan upaya. Bertawakal mengharuskan seseorang meyakini bahwa Allah yang mewujudkan segala sesuatu, sebagaimana ia harus menjadikan kehendak dan tindakannya sejalan dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dituntut untuk berusaha, tetapi tidak saat yang sama ia dituntut pula berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dituntut melaksanakan kewajibannya, kemudian menanti hasilnya sebagaimana kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada jenis-jenis dari tawakal menurut Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji. Yang pertama itu ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meluruskan diri, mengarahkannya, memurnikan tauhid, dan berpegang teguh pada ajaran agama Islam secara lahiriah ataupun batiniah. Yang kedua itu adalah tawakal kepada Allah dalam melurusi diri seperti poin yang pertama tadi, tapi ditambahkan dengan tawakal kepadanya dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Yang ketiga itu ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi kebutuhan seorang hamba dan bagiannya yang bersifat duniawi atau mencegah hal-hal yang tidak disukai dan juga berbagai musibah duniawi. Yang keempat itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sesuatu yang haram atau menolak apa yang diperintahkan. Selanjutnya itu ada cara penerapan tawakal. Yang pertama, memiliki hati yang senantiasa merasa tenang dan tentram apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada taslim atau menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu tafwid, yaitu ridho dalam menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya itu ada hikmah bertawakal. Hikmah bertawakal itu ada 3. Yang pertama, akan didatangkan kepada sifat aziz atau mulia dan terhormat. Yang kedua itu tidak akan berkeluh kesah dan gelisah. Yang ketiga itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan berani menghadapi setiap persoalan. Selanjutnya, definisi ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas berarti jujur, tulus, dan rela. Dalam bahasa Arab, kata ikhlas merupakan bentuk masdar dari akhlasa yang berarti dari akar. Khalasa. Kata ini mengandung beberapa makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Ia biasa berarti safa atau jernih, naja wasalima atau selamat, wasalah atau sampai, dan i'tazalah memisahkan diri, atau berarti perbaikan dan pembersihan sesuatu. Menurut Muhammad Al-Ghazali mengatakan ikhlas adalah melakukan amal kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Muhammad Abduh mengatakan ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui kesamaannya dengan makhluk apapun dan bukan dengan tujuan khusus seperti menghindari diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan keuntungan serta tidak mengangkat selain darinya. Selanjutnya ada sifat-sifat yang dapat merusak keikhlasan.
ada 3. Yang pertama itu riya, yang kedua sum'ah, yang ketiga itu nifak. Selanjutnya jenis atau tingkatan ikhlas menurut Ibnu Attahilah. Yang pertama itu ikhlas al-ibadah. Tingkatan ini dilakukan hanya semata-mata mengharapkan pahala dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhlas orang muhibbin. Mereka beramal dengan maksud mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ikhlas orang ma'rifat. Tingkatan ini beramal dengan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alasan pribadi maupun mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya itu ada penerapan ikhlas. Penerapannya itu ada 5. Yang pertama itu niat yang murni, yang kedua kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga istighfar, yang keempat berpegangan pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang kelima evaluasi diri. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat ikhlas menurut Abdul Hamid. Yang pertama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar, yang ketiga menjadi manusia yang pemaaf, yang keempat tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Selanjutnya itu ada definisi sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah suatu proses untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan nafsu syahwat yang dihasilkan oleh suatu keadaan. Sedangkan menurut istilah, sabar didefinisikan oleh para ulama adalah sikap tegar dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar menerima segala musibah dari Allah dengan lapang dada. Sabar adalah keteguhan hati yang mendorong akal, pikiran, dan agama dalam menghadapi dorongan nafsu syahwat. Yang ketiga itu sabar adalah tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya 3 jenis sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah, yang ketiga sabar dalam kemaksiatan. Selanjutnya cara penerapan sabar. Yang pertama meniatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjalankan puasa sunnah, yang ketiga membaca Al-Qur'an, yang keempat berzikir, yang kelima mencontoh para nabi dan sahabat. Hikmah dari perbuatan sabar adalah orang-orang yang sabar dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni surga. Selanjutnya ada definisi syukur. Menurut Imam Al-Qushairi mengatakan hakikat syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang dibuktikan dengan ketundukan kepada Allah. Selanjutnya itu ada cara penerapan bersyukur. Ada 5. Yang pertama itu mengucap syukur dan menjaga lisan. Yang kedua menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Yang ketiga tidak mendustakan kenikmatan yang diberikan Allah. Yang keempat ikhlas menerima kesenangan dan kesedihan. Yang kelima berbagi rezeki, ilmu, kebahagiaan, dan kebaikan. Hikmah dari bersyukur itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan membuat tentram jiwa kita. Selanjutnya itu definisi ridho. Ridho adalah menerima kehancuran dengan wajah tersenyum atau bahagianya hati ketika ketetapan terjadi atau tidak memilih apa-apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 macam jenis ridho menurut Al-Qur'an. Yang pertama itu orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai nabi dan rasul. Yang kedua ada ridho orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga ridho suami kepada istrinya. Yang keempat ridho dalam transaksi jual beli. Hikmah berperilaku ridho, menjadi pribadi yang bersahaja, memiliki jiwa ikhlas, dapat hidup dengan tentram dan tenang. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang telah saya buat. Yang pertama, ikhlas adalah melakukan amal kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam hikmah dan manfaat ikhlas adalah yang D, selalu mengharapkan balasan dari orang. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikannya kepada kita adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim. Berikut adalah cara penerapan syukur. Yang salah adalah C, perhitungan dengan apa yang telah diberi. Yang ketiga, berikut ini adalah jenis-jenis sabar menurut Imam Al-Ghazali.
yang benar itu yang D. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.